Betul. Jadi yang ada di samping kita ini adalah DSP amplifier. Oke. Ya, jadi DSP amplifier. Kita untuk nyalain director sama prosesornya itu Ya. sinkronnya aja setengah mati ya. Kalau untuk ini enggak Oh, ya. enggak. Jadi kalau Oke. misalnya customer memilih ini, berarti kita sarankan ya udah sistemnya DSP ampli sama mono sama sub ya. P6 itu secara output powernya dulu ya, dulu itu 2 kali lebih besar ya. Oke. Apalagi dengan yang versi Ultimate ini karena ada perbaikan di Selamat datang kembali ke Atras di channel YouTube Kartans Audio Jakarta. Jadi kita hari ini mau ngomongin salah satu produk nih. Nah, ini produknya itu adalah DSP. Sebelumnya kita mau sapa dulu Pak Edi. Halo Pak Edi, apa Halo, kabar? jumpa lagi ya. Ya, Pak Edi, kita kan hari ini mau ngomongin soal produk yang ada di samping kita nih. Ya. Ini ada produk Helix nih teman-teman ya. Di sini ada produk Helix yang dimana dua-duanya ini adalah DSP ya, betul ya Pak Edi ya? Betul. Jadi yang ada di samping kita ini adalah DSP amplifier. Oke. Ya, jadi DSP amplifier. Oke, nah kita akan ngomongin ke atas ini produk yang di samping kita dan tentunya produk DSP atau komponen DSP itu bisa dibilang salah satu komponen yang penting banget di sistem audio mobil ya Pak Edi ya. Jadi untuk mungkin bisa dibilang komponen paling utama sekarang ya. Oke. Di sistem audio mobil itu adalah DSP ampli ya. Jadi semua sistem mobil yang sekarang pada umumnya sudah datang dengan sistem ada brandnya ya. Baik itu Bose, Harman Kardon, Bowers Wilkins, Bang & Olufsen, bla 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 dan lain-lain itu semua sudah built-in dengan yang kita sering sebut dengan OEM DSP. Oke. OEM DSP. Oke. Nah, teman-teman Kartaras ya, ini adalah brand dari Helix yang dimana juga mungkin sudah banyak orang yang tahu juga Pak Edi, sudah banyak orang yang pakai Helix juga dan tentunya kita akan nanti ngobrolin soal bagaimana fungsi dari DSP itu sendiri. Yang pertama sebelum kita masuk ke Helixnya Pak Edi, kemudian juga nanti kita juga akan kupas semua Katras tentang bagaimana nanti untuk keunggulannya maupun kekurangannya juga. Nggak fair juga kalau kita nanti nggak ngomongin kekurangannya juga kan, mau dari segi fiturnya kah atau nanti penempatannya, kompatibelnya bagaimana nanti di instalasinya setelah nanti untuk di custom di bagian mobil-mobilnya seperti itu. Nah, kita akan langsung move ke pertanyaan yang pertama nih Pak Edi. Sebenarnya kan DSP itu kan aslinya memang istilahnya itu adalah otak ya Pak Edi ya, atau yang biasa kita sebut yang kita kenal itu biasanya kalau di handphone tuh ya prosesor gitu kan. Nah, DSP itu bisa dibilang bisa nggak sih menjadi salah satu solusi di era modern ini khususnya untuk car audio gitu Pak Edi? Jadi kalau untuk sistem audio mobil sekarang memang komponen ini udah paling utama ya. Jadi dulu mungkin sebelum split back mungkin 10-15 tahun yang lalu mungkin kalau upgrade audio pasti kita lari ke speaker. Speaker dulu, head unit dulu. Nah, sekarang kan head unit di mobil-mobil baru sekarang udah integrated semua ya. Layar lebar, terus sudah built-in CarPlay, Android Auto dan auto sensing juga, jadi semuanya bisa terintegrasi dengan sistem mobilnya. Jadi head unit itu udah mungkin udah out of question, udah untuk pergantiannya mungkin sangat minim sekali, mungkin udah di bawah 5% ya. Mobil-mobil yang memang sudah hanya bisa diganti head unitnya. Nah, yang masih bisa kita ganti itu adalah pada saat mobil baru datang itu pasti yang kita lakukan adalah pergantian speaker dan DSP ampli ya. Jadi ini memang merupakan komponen utama ya. Nah, yang dari Helix ini yang akan kita bahas adalah versi seri yang terbaru yaitu yang Ultimate ya. Ultimate. Jadi ini baru dirilis. Ultimate ini adalah versi mungkin kalau orang sering sebut MK2 gitu ya. Jadi MK3 ini malah ya, karena yang dulu kan udah pernah perbaikan MK2, sekarang udah keluar yang versi Ultimate. Nah, Katras, jadi kenapa kita sebenarnya buat podcast atau ngobrol seperti ini khususnya juga yang sekarang ini lagi DSP, karena kita juga berharapnya tuh Katras teman-teman di sini yang mungkin juga baru nonton kita di video ini atau bahkan mungkin di video-video sebelumnya bahwa kita mau nyampein tuh sebenarnya dunia car audio itu sangat luas juga ya Pak Edi ya, dan juga mungkin kita juga mau teman-teman juga bisa mendapatkan banyak insight juga yang
selama ini mungkin belum tahu, oh ternyata DSP itu fungsinya seperti ini, oh fungsinya itu seperti ini, kelebihannya seperti ini. Jadi kita berharap dari video ini mungkin teman-teman bisa setelah nonton video ini dapat insight langsung untuk hubungi mungkin ke sales advisor kita untuk tanya nih, tanya lebih bagaimana nanti untuk pemasangannya, kemudian mungkin mau nanya fitur lebih juga bisa banget ya Pak Edi ya. Betul. Nah, kita mau lanjut lagi ke DSP-nya nih Kak Teras, karena kita sekarang lagi bersama Helix. Kenapa Helix itu dikenal sangat kuat di sisi DSP-nya Pak Edi dibanding dengan brand-brand lain kalau kita lihat? Oke, jadi untuk DSP ini juga kalau misalnya kita tahu adalah dia satu dari brand apa yang memang sudah terkenal ya. Ya. Dan dia di bawah naungan dari Audio Techvisor ya. Oke. Jadi itu memang perusahaan yang memang bergerak di bidang teknologi audio mobil terutama untuk prosesornya ya. Dan dia secara R&D ya, R&D terus pembuatan software, perakitan hardware, semua itu dilakukan sama internal mereka ya. Jadi Oke. yang membedakan dia dengan perusahaan-perusahaan lain adalah biasanya tidak ada komunikasi antara pembuat hardware sama pembuat software nih. Oke. Jadi kalau misalnya di pasaran ada prosesor yang bisa kita bilang quote unquote itu ini agak on nih prosesornya ya. Kenapa ya? Karena memang komunikasi antara hardware dan softwarenya tidak sinkron. Oke. Banyak bugnya. Oke. Ya, banyak bugnya dalam artian hardware tidak bisa perform karena softwarenya tidak bisa memberikan hasil terbaik dari hardwarenya. Oke. Nah, yang dilakukan sama Audio Techvisor terutama ini adalah dari Helix-nya ya. Dia yang dipajang ini kan cuma 2 nih. Ya, betul. P6 DSP dan ini yang versi Ultimate ya. Dulu Ya. ada yang MK2 dan lain-lain. Ini yang V8 DSP ya. Oke. Gampang sekali untuk bedakan P6 ini berarti 66 channel, itu adalah V8 V8 channel. 8 channel. Dia juga ada yang 12, ada yang keluar lagi yang sekarang 18 Ya. channel. Jadi memang pilihan prosesor dia banyak sekali ya. Oke. Mau yang pure DSP tanpa amplifier ada yang atau yang ingin compatible dengan OEM ya menggunakan ini. Jadi compact 2-in-1, udah ada amplifiernya, udah ada prosesornya jadi satu. Tapi kalau misalnya dibilang bagus mana? Kalau saya sebagai installer pasti bilang bagus yang lebih terpisah ya. Pure DSP sendiri dengan amplifier eksternal ya, jadi itu jauh lebih bagus suaranya. Oke, seperti itu kata Rasi. Ya. Jadi dan juga tentunya DSP Helix ini Pak Edi, apakah memang ini bisa menjadi salah satu kalau kita ngomongin ya pasang sekali tapi bisa dinikmatin itu selamanya. Tapi kayaknya kalau kayak gitu nanti Helixnya rugi, nggak ada yang beli lagi nanti saking tahan lamanya gitu. Untuk hardware ya, kita berapa kali juga udah masang DSP terutama dari Helix ya. Dia ada yang Helix, terus ada yang versi tingginya Brex ya. Terus perangkat-perangkatnya ini pengembangannya adalah dia selalu searah ya. Jadi mulai dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga sampai generasi Ultimate ini yang versi Next ini ya, memang ada perbaikan banyak ya. Dan yang paling sering upgrade softwarenya itu ya, pengembangannya sampai sekarang dari DSP PC Tools Very 4 kalau nggak salah ya, sampai sekarang yang udah PC Tools DSP 6 ya, memang perkembangannya luar biasa ya. Jadi dia selalu update. Dulu misalnya pada saat pertama kali keluar banyak masalah nih antara controller sama prosesornya. Loadingnya kan lama banget ya. Kayak apa namanya PC itu mungkin generasi mikroprosesornya yang zaman masih Pentium 4, atau Pentium 4 atau apa gitu ya, lambat sekali gitu ya. Nah, perbaikan ya. Terus sekarang loadingnya cepet, terus langsung antara director sama DSP-nya itu loadingnya cepet, koneksinya juga cepet. Dulu agak susah misalnya koneksi antara firmware-nya director ya, kalau yang pernah masang kita untuk nyalain director sama prosesornya itu sinkronnya aja setengah mati ya. Karena kadang-kadang mereka nggak connect gitu. Karena firmware-nya director sama firmware-nya DSP itu kadang-kadang berbeda versi ya, terus berbeda seri, terus tidak mau connect gitu. Nah, perbaikan-perbaikan itu yang selalu dilakukan sama Audio Techvisor. Jadi memang untuk referensi DSP di dunia car audio mobil itu memang dia ya. Memang Helix. Memang dia ya. Jadi apapun yang mereka lakukan itu pasti akan ditiru. Namanya juga market leader ya, pasti ditiru ya. Apapun yang bagus ditiru ya. Bikin sistem ini ditiru ya. Nah, itu yang nanti kita akan bahas mengenai fitur-fitur apa sih yang terbaru dari Ultimate ya. Versi-versi Ultimate yang memang sudah dapat dibeli ya di Kartes Audio Jakarta dan sudah tersedia di
market Indonesia. Oke, ya itu kertasnya. Jadi bisa didebatkan juga di Kartasauda Jakarta dan di market Indonesia. Dan tentunya juga ini Helix sudah terkenal dengan build quality-nya juga, dan apalagi juga tadi sempat Pak di mention bahwa ini bisa menjadi salah satu kiblatnya Pak, orang-orang pada bikin DSP juga ya Pak Edi ya. Betul. Dan kita akan ngomongin soal nanti bagaimana untuk sistemnya nih Pak Edi. Karena Helix ini kan kita ngomongin soal yang V8 dulu nih Pak Edi. DSP V8 yang Ultimate ini diposisikan untuk sistem yang seperti apa nih Pak Edi? V8 itu 8 channel ya. Oke. Jadi kita bahas yang channel paling sedikit dulu deh Oke. ya. Ini kan ada yang P6 ya. Oke, P6 ya. Nah, yang membedakan P dan V itu biasanya output powernya. Output powernya. Ya, kalau misalnya Oke. di market bingung nih, ini ada P6, itu ada V8, Oke. ya, itu lebih banyak channelnya. Ya. Ya, ini lebih sedikit channelnya. Tapi output powernya lebih besar P series. Oh. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat P6, ya, Ya. itu ada V8, V12, ya, channelnya makin banyak nih. Oke. Cuman output powernya makin sedikit, Oke. makin kecil ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk kompatibilitas sistem audio mobil ya, misalnya kita lihat di sini dia ada output apa? Ini namanya buat power supply ya. Oke. Terus biasanya kalau kayak model begini dia sudah bisa buat custom. Oke. Ya, bukan support untuk support misalnya untuk power supply. Oh enggak. Kalau yang V6 ini jadi dia buat custom. Coba lihat Oke. yang V8. Yang Ini yang V8 V8. kita lihat soket power supply-nya sama. Sama dia. Ya. Oke. Jadi dia sistem custom. Oke. Nah, kalau untuk yang DSP yang OEM, Mm-mm. yang kompatibel dengan OEM, karena dia ada lagi versi yang entry-nya. Oke. Ya, untuk di audio Tech-Wizard dia ada yang entry-nya dalam artian prosesornya dibikin memang khusus buat OEM market Oke, ya, itu ya. Match namanya. Jadi di bawah paling entry itu adalah Match, di atasnya ada Helix, di atasnya lagi ada Oh, Brex oke, ya. oke, Jadi oke. audio Tech-Wizard itu juga market positionnya ada banyak ya. Dan yang Match itu biasanya datang dengan bukan buat custom ya. Oke. Jadi memang dia khusus buat ya udah pemilik mobil ingin upgrade audio tapi tidak mau custom, tidak mau lebih advance lagi ya Oke. dia pakai Match ya, karena Oh, oke. koneksinya semua tuh soket to soket. Oke. Ya, beda sama ini kan kita harus tarik kabel. Ya. Ya, kita bikin kabel, kita tarik baru. Ini bisa custom. Oh, Ya. oke. Jadi kalau yang itu modelnya soket to soket. Jadi modelnya plug and play begini ya. Ya. Jadi kabel-kabel kecil gitu ya, soket to soket. Itu sama kayak prosesor OEM mobil. Nah, Oke. untuk outputnya ya, yang menarik di sini adalah kalau misalnya DSP ini apakah nanti bisa jadi pure DSP atau bisa jadi DSP-M aja, iya tergantung kebutuhan kita. Oke. Karena dia outputnya sudah 8 misalnya, dia juga ada line output dengan menggunakan soket juga. Terus misalnya kalau kita jadiin dia menjadi pure DSP, berarti kan kita butuh RCA output ya. Oke. Nah ini kalau yang di sini dia nggak menggunakan RCA output ya. Oke. Tapi kalau misalnya yang P6 sudah ada. Oke. Nah, tapi kalau dari tadi Pak Edi bilang itu kenapa dia bisa powernya itu malah berkurang Pak Edi dari perbedaan itu Pak Edi? Yang pasti adalah kalau dari sisi hardware kemungkinan karena channel semakin banyak kan berarti butuh power supply Ya, untuk oke. dia bisa bekerja dengan baik. Jadi intinya kalau logikanya aja power supply misalnya 12 volt, dia harus Oke. bikin power supply lagi motherboardnya untuk ngatur channel-channelnya ini. Karena setiap channel itu kalau bunyi itu pasti butuh tenaga. Oke. Ya, jadi kalau misalnya itu semakin apalagi dengan bentuk yang kecil, ya, jadi otomatis dia bikin biar bagaimana caranya hardware ini bisa bermain dengan baik tanpa mengurangi performance-nya, Oke. gitu loh. Jadi kalau misalnya dia kasih amplifier sebesar ini tenaganya, mungkin akhirnya jadinya akan gede sekali dan dari segi biaya mungkin akan jadi lebih mahal karena power supply-nya harus bisa cukup buat ngangkat misalnya 8 channel, 12 channel, Ya. 18 channel. Oh, seperti itu kata Ras. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Edi Ya. untuk dari sedikit teknis dari Helix ini ya Pak Edi ya. Dan kalau untuk produk ini menggabungkan amplifier 8 channel dan juga DSP 14 channel ya Pak Edi. Untuk orang yang mungkin baru nyemplung di dunia car audio atau orang awam, apakah keuntungan sistem all-in-one ini sangat-sangat dibutuhkan untuk mereka gitu Pak Edi? Secara budget udah pasti lebih murah ya, Oke. karena cuman beli satu DSP-M sudah dapat 8 channel, bisa bikin sistem 8 berarti depan kita bisa 3-way, 6 ya, 7, 8 tambah sub.
gitu Oke. ya. Jadi misalnya saya mau three way depan dengan subwoofer, tapi untuk subwoofer biasanya memang kita sarankan adalah tidak menggunakan Dari sini. amplifier internal dari prosesor Ya, oke ampli oke karena oke. memang butuh tenaga yang besar ya. Oke. Kecuali memang didesain kayak P6 ini tenaganya gede ya, mungkin Mhm. sampai 150 watt dan lain-lain. Kita bisa ngedrive misalnya subwoofer yang kebutuhannya memang 150 watt gitu Oh, ya. jadi bisa masuk ke sini juga subwoofer ya, Pak Betul, Edi? tapi tergantung kita Wow. lihat speknya dulu. Kita harus baca speknya biasanya kalau di sini kan dia ada speknya ya Ya. di box-box ini ya. Nah, Oke. seperti ini dia ada speknya. Kita baca technical datanya dulu. Oke. Itu dia ada 8 kali speaker output ya. Terus frekuensi responnya 15 sampai 22 kHz ya. Nah, di sini dia ada tulis channel 1 sampai 4 itu kalau di 4 ohm itu 110 watts ya. Oke. Nah, channel 5 sampai 8 kalau main di 2 ohm dia bisa main 220 watt gitu ya. Jadi Wow. kalau misalnya kita gunakan subwoofer yang double coil 4 ohm 4 Ya. ohm kita bikin paralel ya jadi 2 ohm. Kita lihat dulu ratingnya 150 watt. Ya udah masih bisa dipakai di channel 5 sampai 8 gitu. Oke, seperti itu. Jadi nggak perlu juga untuk nambah power monoblock untuk subwoofer kalau kita pakai ini juga Pak Edi, tapi Ya, tergantung tadi. tergantung. Ya, tergantung. Tapi kalau yang V8 ini sudah harus pakai amplifier eksternal juga ya Pak Edi ya? Semua sih kalau misalnya Semua, oke. buat subwoofer ya Ya, terutama ya. Kalau buat speaker itu kan kebutuhan wattnya 50 sampai 80 watt oke, juga ya. udah cukup tergantung speakernya ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya untuk sistem yang paling simple ya, satu buah DSPM tambah satu buah monoblock tambah subwoofer pasif ya, Oke. udah bisa running system ya Oke. buat three way dan subwoofer. Oke, seperti itu Kak Teras. Jadi yang ini bisa digabungkan bersamaan dengan subwoofer, tapi nanti dilihat dulu kebutuhannya seperti apa dan juga dilihat juga dari subwoofernya juga Pak Edi ya. Dan kemudian juga sebenarnya sih malah lebih bagus kalau pakai amplifier eksternal nggak sih Pak Edi? Kalau untuk ini enggak Oh ya. enggak. Jadi kalau Oke. misalnya customer memilih ini, berarti kita sarankan ya udah sistemnya DSP ampli sama mono sama sub ya. Kalau memang nanti Pong ingin naik misalnya ke external amplifier Iya. ya, lebih baik sistem awalnya memang sudah pilih yang pure DSP. Oke, Jadi seperti jangan nanti itu. kebuang-buang gitu loh, sayang gitu karena Oke. nanti internal ampli ini nggak kepake gitu, walaupun kita bisa matiin. Oh gitu. Nah, kalau untuk V8-nya memakai class HD nih Pak Edi ya, amplifier. Bedanya apa dengan amplifier biasa dan sebenarnya tuh efeknya tuh apa tuh Pak Edi? Kalau untuk DSPM itu biasanya rata-rata pasti memilih amplifier kelas D yang lebih efisien Oke, ya karena ya. secara tenaga dan power tidak konsumsinya tidak besar Oke. ya. Jadi dibandingin kalau misalnya kita bandingin sama power kelas A yang konsumsinya gede sekali ya dan panasnya juga luar biasa, itu biasanya tidak bisa dibikin menjadi satu buah compact gitu Oke. ya. Jadi sebuah DSPM yang kecil. Nah, Oke. di Helix itu dia memperkenalkan namanya Ultra HD Ultra ya gitu ya. HD. Kita nggak tahu secara rakitan amplifier seperti apa Oke. karena kita bukan orang teknisnya. Ya. Tapi intinya dia memberikan klaim bahwa dia jauh lebih efisien Oke. ya dengan suara bisa seperti kelas AB ya tapi tenaga efisiensinya seperti power kelas D gitu. Oke. Nah, tapi kalau untuk biasanya kan udah sekarang itu kan banyak head unit yang memang sudah terintegrasi sama mobil ini Pak Edi, yang artinya bahwa head unitnya nggak bisa sembarangan diganti ke aftermarket. Nah, apakah V8 ini tetap bisa mengeluarkan potensi maksimalnya Pak Edi kalau di instalasi di mobil-mobil yang seperti itu? Secara hardware dia sudah support ya, Oke. tapi yang harus dipelajari oleh installer itu adalah bagaimana memfungsikan dari softwarenya Oke. ya. Karena hardware ini hanya bisa berfungsi dengan baik kalau kita mengerti menggunakan softwarenya ya. Softwarenya itu di DSP-PC Tools yang terbaru. Kalau nanti bisa dibuka ya, bisa ditampilkan juga. Nah, di sana dia banyak sekali fitur-fitur yang memang bisa harus digunakan. Misalnya mitigasi inputnya, input outputnya, terus dia ada input equalizernya, ada input crossovernya, ada time phasingnya di sana. Kita bisa lihat levelnya, fasenya, ya, termasuk juga fitur-fitur seperti all pass segala macam di situ. Nah, itu sangat complicated ya. Jadi memang harus dipelajari ya. Kalau installer yang memang mengerti bisa mempelajari itu dan semuanya harus bisa diaktifkan secara maksimal. Ya, jadi mulai dari integrasi sistem ya. Jadi bukan berarti kita datang mobil baru kita lihat baca sistem aslinya ya. Misalnya ini sistem mobilnya 8 channel nih. 8 channel dalam artian 7 speaker ya, ada satu buah sub. Nah, kita langsung colok ke high levelnya misalnya high level sini. Terus langsung bunyi.
Oke. nggak bisa gitu loh. Jadi kita Oh, nggak juga harus bisa. pelajari ya dari segi softwarenya, karena biasanya sistem mobil yang apa namanya ya OEM Mm-mm. dengan sistem yang sudah ada ya, Ya. itu biasanya sudah terproses sistemnya. Sudah terproses. Sudah Oke. terproses. Jadi misalnya di Twitter dia keluar frekuensi 4.000 ke atas saja, mid-range dia keluar cuman bandpass misalnya Ya. 500 sampai 4.000 misalnya, woofernya keluar di bawah 200 Hz ya, subwoofer dia keluar di bawah 60 Hz. Ya. Tapi begitu kita gabung gitu ya, berantakan gitu loh. Frekuensinya berantakan. berantakan sekali gitu ya. Begitu kita dengar, duh ini tambah hancur dibandingin sistem standarnya. Jadi kita harus reverse lagi Oke. ya. Jadi kalau sistem di kita dengan menggunakan DSP ampli ini biasanya ini kita gunakan sebagai reverse processor. Oke. Kita ingin mendapatkan hasil audio yang masuk ini yang sudah terproses, balik lagi ke normal, Oke. baru kita proses lagi, baru kita keluarkan ke output speaker Wow. yang sudah kita pasang gitu loh. Jadi biar hasilnya maksimal Wah, gitu. Jadi panjang memang juga ya. prosesnya panjang sekali Panjang. dan dia dari sisi software sangat-sangat memberikan apa ya namanya detail-detail yang memang kita bisa gunakan. Oke, itu yang untuk yang V8 ya Pak Edi ya. V8 Tapi dan P6 semua oh ya. semuanya oke. Nah kalau kita ngomongin yang P6 nih ya Pak Edi, banyak orang kan bilang P6 ini tuh kan lebih fokus ke kualitas suara. Maksudnya itu terdengar di bagian mananya tuh Pak Edi? Secara komponen ya, saya nggak tahu komponennya berbeda nggak ya. Kalau Oke. misalnya itu kita harus baca secara detail ya, Terus di compare ya. karena di sini nggak ditulis. Tapi secara P6 itu secara output powernya dulu ya, dulu itu 2 kali lebih besar ya. Oke. Apalagi dengan yang versi Ultimate ini karena ada perbaikan di amplifier yang digunakan internalnya, jadi saya lihat spek outputnya juga jauh lebih besar dibandingin spek yang terdahulu Oke. ya. Nah yang V8 ini misalnya kita bisa bandingin ya, kita baca dulu speknya. Oke. Nah yang P6 ini bisa bermain di 24 volt, jadi 12 sampai 24 volt ya, Oke. kompatibel ya. Oke. Jadi secara power supply juga dia, kalau kita colok di sistem audio dengan aki yang di atas 12, 14, 16, 18 sampai 24 dia bisa bermain dengan normal ya. Oke. Sedangkan untuk yang V8 ini nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita colok di aki 12, 14 ya dia masih normal. Tapi kalau colok 24 ya kebakar udah. Jadi gosong gitu ya. Jangan dong. Nah ini untuk yang P6 ini kalau kita lihat ya, dia up to 285 watt RMS. Oke. Bisa main di 2 ohm ya. Oke. Secara power supply ini kan cuma 20, tapi ini bukan RMS ya. Bukan RMS. RMS. Jadi sini kita nggak bisa lihat ya karena nggak ditulis di situ. Oke. Nah biasanya kalau di websitenya rapi ya, bisa dilihat semua speknya, bandingin aja. Oke. P6, V8, V12, V18 Oke, ya. ya. Secara suara pasti P6 lebih bagus. Nah di situ biasanya nanti kita bandingin juga secara hardware Oke. ya, DA chipnya pakai apa, Oke. AD chipnya pakai apa, nanti di situ bisa dilihat gitu ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal timing suara nih Pak Edi, apakah memang kalau yang V8 itu juga bisa mengatur timing suara secara otomatis tuh? Jadi, apakah ini tuh bikin suara lebih cepat terasa pas gitu Pak Edi? Dia ada fitur Tune EQ di sini ya. Untuk kalau itu bisa berlaku untuk semua prosesor ya, karena itu yang bermain di softwarenya ya. Oh. Helix bikin namanya Tune EQ, jadi dia bisa automatically mengatur, mengoptimalisasi equalizer. Tapi saya nggak pernah pakai karena kita biasa selalu manual ya, manual tuning. Oke. Dan itu memang sangat disukai sama installer Amerika biasanya ya. Mereka suka banget dengan fitur-fitur yang automatic, Tune EQ dan lain-lain. Tapi apakah itu presisi tuh Pak Edi untuk otomatis itu? Bisa jadi nanti ke depan dengan namanya AI ya. Oke. Mungkin AI makin canggih, makin komputer makin bisa membaca data dan lain-lain. Tapi masalah suara itu agak susah ya. Oke. Suara itu kita nggak bisa dilihat cuman hanya grafik yang bagus. Ya kadang-kadang kita bikin grafik yang bagus. Oke nih saya bikin grafiknya bagus nih gitu ya. Tapi suaranya kok jelek gitu ya. Jadi beda. Karena Oke. baca data sama mendengarkan di kuping itu sangat berbeda. Beda. Ya. Oke. Jadi data bisa sama, suara bisa berbeda ya, karena banyak faktor yang nanti bisa mempengaruhi tampilan data yang dibaca sama komputer. Jadi musik itu masih agak belum bisa ya dituning sama komputer, kecuali komputernya memang bisa nge-track otak kita gitu ya Pak Edi? apa namanya ya, kalau musik itu sangat-sangat apa ya namanya, Subjektif selera banget. ya, kalau misalnya itu ya kita nggak bisa ngomong. Tapi kalau misalnya kayak makan misalnya dengan 1 sendok garam ya dengan 1,5 sendok garam Ya ya pasti udah akan gitu. berbeda, Ya, rasanya udah pasti ketebak ya. Ya, betul. Nah kalau di musik itu nggak bisa. Saya mau nambah 3 dB bass,
Ya. ya, apakah bassnya akan menjadi lebih kenceng, ya? Apakah vokalnya akan menjadi lebih, misalnya gini, vokalnya udah jelas, Ya. ya. Terus saya mau nambah nih, bassnya kurang nih. Ya. Ya udah saya tambahin bassnya 6 dB misalnya. Oke. Apakah vokalnya akan tetap stay jelas apa enggak? Oke. Ya, enggak jawabannya, ya. Karena saling berkorelasi gitu ya. Begitu bass kita naikin, bassnya vokalnya bisa jadi ketutup. Oke. Akhirnya clarity-nya hilang. Gitu loh. Itu yang bikin nggak jelas yang ya, Pak? bikinnya ya emang agak susah sih. Jadi kita nggak bisa 1+1 sama dengan 2 kalau untuk musik ya. Jadi memang banyak faktor yang bisa menyebabkan hal-hal yang saya rasa untuk auto tuning atau computerized tuning itu belum bisa ya. Oke. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal EQ otomatis itu tadi Pak Edi, berarti kalau kayak gitu bisa nggak misalkan kita pakai fitur yang EQ otomatis dan setelah itu kita tuning tinggal benerin sendiri lagi tuh di EQ itu, bisa nggak kira-kira kayak gitu Pak Edi? Sebenarnya fungsinya memang begitu ya. Jadi dia membantu kita untuk merapikan frekuensi ya. Misalnya dia membaca data, oh ini ngepick nih 6 dB, dia rapiin, dia turunin ya jadi 0 misalnya ya. Oh ini ada gap, ada dip nih misalnya 3 dB, dia ngerapiin misalnya. Tapi nanti ya kita harus ngerapiin satu-satu. Kita harus dengerin lagi satu-satu, kita rapiin satu-satu. Tapi memang tujuan awalnya memang seperti itu. Oke, tetap ya. Jadi itu Carter. Jadi kalau musik itu kan juga tadi Pak Edi juga udah bilang seleranya beda-beda semua. Kemudian juga nggak bisa 100% bisa diatasi. Mungkin ya kalau tahun-tahun depan nih mungkin ada kali ya AI yang bisa ya kita 100% tunggu aja kalau misalnya nanti komputernya memang sudah lebih canggih ya, semua bisa dilakukan dengan AI ya why not gitu. Oke, nah itu untuk yang tadi kata saya untuk fiturnya dan sekarang kita beralih ke yang P6 ini Pak Edi. DSP di P6 itu kan sudah ada 64 bit Pak Edi. Untuk orang awam pengaruhnya itu ke suara itu apa yang langsung berasa gitu, apa yang langsung wah orang berasa nih dengarnya. Kalau untuk masalah bit itu biasanya cuma masalah kompresi data aja. Ya. Semakin data semakin kompleks ya, pasti makan file lebih besar ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong samplingnya CD misalnya, dulu 44 kHz terus 16 bit, ya, naik ke 24 bit, naik ke 32 bit, naik ke 64 bit. Jadi cuma masalah kompresi data aja. Jadi datanya semakin besar, tapi yang pasti adalah sistem itu harus mendukung dulu. Ya. Misalnya ini bisa main di sampling 696 9632 misalnya ya, atau misalnya 64 lah sebut gitu ya. Tapi kalau misalnya file cuma 16 ya nggak mungkin bisa jadi hasilnya bisa 64 misalnya gitu. Jadi tetap resolusi itu sangat berpengaruh dari hulu ke hilir. Jadi memang filenya kita harus pakai misalnya saya pakai yang 24 bit filenya ya, playernya terus playernya udah support juga 24 bit native, terus amplifier bisa main nggak 24, prosesor bisa main nggak 24 gitu. Tapi kalau kayak gitu Pak Edi, dia tuh jadinya kalau misalkan kita kasih file yang 16 bit nih, kemudian dia itu mengeluarkan aslinya si 16 bit atau dia berusaha untuk mengoptimalisasi 16 bit ini supaya ya agak ada sedikit naik supaya nanti hasilnya juga agak lumayan gitu. Jadi kayak kita nyebutnya apa ya, kayak di kompres jadi lebih bagus lagi gitu Pak Edi. Kalau untuk DSP kayaknya enggak, karena itu fungsinya kayak misalnya ada di chord Hugo misalnya N-scaler ya, jadi dia meng-up sampling semua data misalnya, atau mencarikan data yang memang samplingnya lebih bagus gitu ya. Tapi kalau untuk DSP itu apa yang masuk apa yang keluar, jadi dia tidak memproses dia tidak meng-up sampling sesuatu data yang memang bukan kerjanya dia. Jadi dia cuma memproses apa yang diterima, terus dia proses saja sesuai dengan apa yang kita tuning sebenarnya. Jadi spek hardware itu boleh tinggi ya, tapi kalau misalnya kita tidak mempergunakan itu dengan baik, dia juga nggak akan maksimal. Itu kata rahasia. Jadi seperti itu, dan untuk DSP juga apa yang apa yang kita kasih itu yang dia keluarin ya Pak Edi ya. Dan kalau untuk input analyzer dari di P6 ini Pak Edi, katanya pintar membaca sinyal bawaan mobil tuh. Tapi apakah bisa untuk mobil OEM yang sekarang Pak Edi? Kalau untuk ini nggak ada fitur dia mereverse
sistem audio mobil yang bawaan mobil ya. Oke. Misalnya bawaan mobil sudah banyak terproses, Mm-mm. jadi dia bisa bikin flat lagi. Ya kayaknya di sini nggak ada fitur itu ya. Nggak ada fitur. Oke. Setahu saya di Helix itu nggak ada fitur itu ya, Mm-mm. karena saya belum pernah menemukan sistem yang dia bisa melakukan leveling lagi, merapikan sistem OEM yang memang sudah terproses ya. Oke. Tapi kita harus melakukan manual karena memang di situ disediakan ya. Oh, iya, Jadi iya, kita iya, bisa iya. baca sistemnya, OEM-nya seperti apa Mm-mm. ya. Jadi dengan DSP ini, dengan PC Tools yang baru itu semuanya dikasih sama Audio Tech Wizard. Oke. Semua ada RTA-nya. Kalau kita punya mic, alat sound card bisa langsung pakai ya. Semuanya terintegrasi di sana. Dan di softwarenya juga kita enak bisa lihat fase dan lain-lain ya. Jadi fase elektronik bisa kebaca semua. Oke, oke. Dan datanya semua ada di sana. Ya, jadi untuk spek hardware dan softwarenya ini memang sangat terintegrated dan sangat profesional. Jadi memang ini yang prosesor yang bisa dibilang reference untuk semua prosesor di dunia audio mobil, yang memang bisa menjadi pilihan buat para pemain yang memang mau lari ke arah pro. Gitu. Oke, itu dia Kak Teras. Jadi kalau Kak Teras di sini yang nonton video ini yang mau untuk mendapatkan produk yang dimana semua orang itu bahasa gampangnya ya, kiblatnya itu ke Helix ya, ini bisa juga langsung didapatkan ke workshop kita di Kartens Audio Jakarta. Jadi bisa langsung DM tuh Instagram kita, WhatsApp kita, mau di telepon, mau di WhatsApp, kita fast respond, kita langsung halo Pak, ya siap, kita siap. Nah, kita beralih nih Pak Edi ke segmen yang dimana kita akan ngomongin soal sedikit penginstalasian ya mungkin, atau pengaplikasiannya nanti di mobil. Karena kan sekarang itu banyak orang yang takut untuk upgrade audio itu karena memang takut interiornya berubah, kemudian juga mungkin dari fungsionalnya seperti bagasinya, atau bahkan mungkin kalau ada yang 7-seater baris ketiganya itu takutnya joknya nanti nggak bisa makin mundur kayak originalnya. Nah itu dari tim Kartens Audio Jakarta sendiri memberikan solusi yang seperti apa Pak Edi? Solusi premium OEM sound itu kita tetap bisa selalu mempelajari. Jadi kalau misalnya ada mobil baru datang, kita pelajari dulu. Misalnya ada Wuling Darion misalnya kemarin baru datang, kita pelajari dulu. Oh ini kalau kita mau bikin OEM gimana ya? Terus kita juga punya teknologi 3D printing namanya Fit Perfect ya, yang memang kalau misalnya dudukannya belum ada, kita bikin nih. Jadi biar tampilannya tetap seperti OEM gitu ya. Jadi kita bisa bikin juga tampilan-tampilan tambahan dengan speaker aftermarket, tapi ingin tampilannya tetap OEM, jadi tetap bisa. Jadi di Kartens itu kita selalu spesialis untuk bikin sistem audio mobil yang imersif, tapi tetap semuanya tampilan tetap standar gitu. Oke, termasuk nanti penginstalasian dari DSP Helix ini juga Pak Edi ya? Termasuk juga pemasangan DSP-nya, jadi kita juga sesuaikan kebutuhannya. Misalnya mobilnya datang dengan 16 channel, ya kita harus gunakan apa nih? Ya kita bisa gunakan V8 2 biji, ya jadi 8 tambah 8 jadi 16. Jadi sesuaikan aja kebutuhannya. Misalnya kita butuh 12 ya P6 bisa 66 ya 12 channel. Terus misalnya kalau 32 misalnya, kita harus pilih apa ya? Nanti kita bisa sesuaikan juga kebutuhannya. Ya 32. Jadi 18 kita kan ada yang V8 juga, V18 juga jadi bisa digunakan juga. Jadi memang sistem audio mobil sekarang sudah sangat fleksibel, sudah sangat banyak hardware yang mendukung, terutama untuk yang versi Helix Ultimate ini. Apalagi dengan yang Ultimate ini pengembangannya udah banyak banget ya. Dia ada advanced microprocessor yang barunya. Kenapa? Sekarang kerjanya lebih cepat ya, karena dulu mungkin satu microprocessor itu nggak bisa handle semua hardwarenya. Jadi ditambahin sekarang advanced microprocessor bisa membuat kerja microprocessor yang pertama itu jauh lebih ringan dan semuanya kerjanya lebih cepat. Dan banyak fitur-fitur misalnya kayak virtual center processing, augmented bus, staging expander ya, hal-hal yang memang di software itu sudah tersedia. Jadi kita tinggal pakai aja. Terus di situ juga dia ada tulisan, tadi saya baca ada automatic measurement ya. Apa tuh? Automatic measurement saya juga belum pernah pakai ya. Mungkin itu yang tadi dibilang misalnya kalau OEM-nya bisa diukur nggak, atau memang ATM itu buat tuning gitu ya. Dan banyak banget ini semua singkatan semua nih banyak banget ya. Jadi memang harus dipelajari satu persatu kalau memang ini mau dipergunakan. Dan itu fiturnya semua tertulis ya Pak Edi, artinya juga buyer bisa ngelihat secara langsung fitur apa aja yang ditawarkan oleh si Helix yang V8 Ultimate ini. Betul. Nah, kalau untuk pembelian di Kartens Store misalnya ya, kita bisa bantu juga untuk technicalnya karena memang pemasangan ini sangat
rumit ya, terutama bagi yang pemula misalnya, ini rumit banget begitu buka software aja bingung mau mulai dari mana ya. Nah kalau untuk pembelian semua produk Helix ya di Karten Store itu kita bisa kasih technical support. Oh bisa Ya. dikasih technical support. Yang memang kalau misalnya ini bingung beli Helix terus technical supportnya siapa, memang nggak ada ya. Jadi kalau misalnya di Karten Store kita berikan khusus buat produk-produk Helix, technical supportnya bisa langsung ke teknisi kita ya, terutama ya untuk masalah pemasangan, untuk masalah tuningnya semua kita bisa bantu. Oke, nah Kak Terus tuh langsung dikasih technical support juga dari Kartans Audio Jakarta. Tapi kalau Pak Edi tadi ngomongin soal kerumitan pemasangan atau penginstalan dari Helix yang V8 DSP ini yang Ultimate ini, kita mau nanya soal kabelnya nih, karena banyak banget orang yang juga nggak bisa kita pungkiri juga bahwa orang banyak yang nggak mau tuh kabelnya itu banyak diganti atau dipotong, ya kan, mau original aja atau mau bahkan mungkin maunya yang simple aja gitu. Tapi apakah pemasangan untuk kabel dari DSP Helix yang V8 Ultimate ini bisa nih untuk plug and play atau tanpa potong kabel? Oke, untuk aksesoris plug and play bisa didapatkan di Kartens Fit Perfect ya. Semua mobil kita ada, jadi mau mobil BMW, Mercy, mobil EV ya, mobil EV China, Ioniq 5, Hyundai, mobil Korea, mobil Jepang, semua plug and play yang sistemnya sudah ada, misalnya Mark Levinson, Harman Kardon, bla 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 semua ya, semua mobil kita bisa bantu ya, karena memang untuk pembelian produk yang di Kartens Audio Jakarta terutama atau yang di Kartens Store itu, misalnya ini mau dipasang di mobil apa namanya ya, Jeko, ya, berarti kan butuh kabel plug and play-nya ya kita ada gitu ya. Mau dipasang di BYD ya kita juga ada. Jadi memang kita sudah sediakan semua sistem plug and play untuk mobil-mobil yang memang tidak ingin warranty void dan lain-lain ya, bla bla bla. Kita ingin gantikan dengan kita berikan warranty dengan menggunakan kabel Fit Perfect yang memang plug and play. Nah Kak Teras, jadi udah disediakan tuh untuk kabel plug and play-nya. Jadi udah keraguannya harusnya udah nggak ada lagi tuh untuk kabelnya nanti dipotong, untuk nggak rapi apa dan lain-lain. Semuanya sudah disediakan oleh Karten Fit Perfect 3D Solution by Kartens Audio Jakarta, yang dimana juga itu sudah termasuk udah include sama misalkan pasang speaker juga dapat 3D printing untuk bracket ringnya juga Pak Edi ya. Kemudian juga dapat kabel PNP-nya juga. Dan kita kalau misalkan ngomongin soal DSP nih Pak Edi, sebenarnya tuh kalau untuk DSP khususnya untuk di Helix ini, apakah ada pengaruh terhadap kualitas subwoofer? Karena kalau kita lihat kan orang Indonesia kan cenderung suka musik-musik yang dengan bass yang kencang kan Pak Edi. Untuk kualitas suara bukan hanya di subwoofer ya, kualitas suara speaker pun sangat dipengaruhi oleh kualitas source-nya, sumbernya ya. Kita nggak antipati dengan Spotify, apalagi dengan Spotify yang baru sudah ada lossless-nya ya, hasil suaranya juga bagus. Terus mau gunakan YouTube, mau gunakan Spotify, mau gunakan apapun ya, file-file yang audio, yang sangat harus diperhatikan adalah mungkin dari segi source-nya ya kan. Helix ini juga support banyak banget inputnya ya, mulai dari high level ya, mulai dari RCA, mulai dari optical ya, dia ada optical toslink, ada optical coaxial, ada extension juga, dia jual extension misalnya Bluetooth versi 5 ya, extensionnya. Terus ada USB audio juga bisa dipakai kita kalau misalnya ingin dari handphone dengan USB DAC bisa langsung masuk ke sistem. Jadi banyak banget cara untuk mendapatkan hasil suara yang bagus, terutama kita mainkan dari source-nya ya. Bluetooth-nya juga udah bagus ya, Bluetooth versi 5, jadi sudah support LDAC dan aptX HD misalnya. Nah Kak Teras, jadi ini adalah DSP Helix yang V8 Ultimate dan juga P6, yang dimana juga pastinya teman-teman kan pasti nanya nih, apakah DSP ini hanya dipasang di mobil-mobil yang premium aja atau mungkin bisa dipasang juga nih Mas atau admin di mobil-mobil yang daily use aja atau biasa kita bawa ke kantor. Nah Pak Edi, bisa nggak dipasang di mobil yang daily use atau memang hanya di mobil-mobil yang premium aja yang bisa diinstalasikan dengan produk dari Helix ini? Untuk mobil daily ya sangat bisa, karena memang DSP amplinya kalau misalnya mulai dari yang P6 ini udah 6 channel ya. Jadi udah paling simple sistemnya, bisa buat two way depan belakang ya, 4 channel terus sama subwoofer aktif ya. Itu udah cukup satu. Ya. Jadi kita bisa gunakan ini, mau pakai satu bisa, mau pakai dua bisa, tergantung sistem kita mau dibawa kemana. Jadi memang pilihannya sudah banyak sekali ya.
Dan bisa dilihat juga di websitenya juga banyak sekali ya ya. prosesornya, termasuk juga ada yang power. Ya, Hmm, dia ada juga P6, ada P1 ya. ya. Jadi kalau misalnya kita gabung misalnya P6 sama P1, P1 itu buat jadi amplifier monoblock buat subwoofer gitu. Jadi Oh, memang integrasinya memang udah sangat sangat mudah sekali ya, apalagi dengan sistem yang koneksinya memang sudah disediakan ya. mm-mm. Dan ini bisa diintegrasikan untuk semua mobil, apalagi kalau misalnya mau pakai yang lebih kecil, V8 ini lebih kecil bodinya. Ya. Jadi bisa dipakai lebih kecil misalnya di mobil. Nah, seperti itu Kak Teras. Jadi harusnya pilihannya makin luas ya karena semua mobil ini bisa dipakai termasuk juga EV dan juga hybrid ya Pak Edi ya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin soal Helix ini lagi-lagi ya, apakah produk ini nanti jatuhnya hanya car audio enthusiast atau memang cuman untuk lifestyle yang premium aja Pak Edi kalau kita instalasi ini atau orang-orang yang mencari Helix ini? Kalau untuk Helix mungkin harus memiliki apa namanya ya, technical knowledge ya, karena memang Oke, baik. pemasangannya memang cukup rumit Ya, ya. Prosesornya memang bisa dikategorikan sebagai prosesor pro ya. Kalau oke. kita dibandingin softwarenya, kalau Mhm, misalnya kita bandingin prosesor yang simple-simple gitu ya, mhm. mungkin dia nggak terlalu banyak, mungkin EQ-nya cuma 13 band, parametrik Oke, ya, ya, ya. level doang ya. Jadi begitu colok bunyi langsung udah gitu gampang. Oke. Tapi kalau ini banyak banget fitur-fiturnya, apalagi dengan software terbaru dia berikan fitur yang terbanyak itu. Mungkin yang pertama kali saya pakai juga agak bingung pertama kali ya, begitu muncul VCP, apa sih VCP ya, Virtual Channel Processing, apa itu gitu ya. Terus mitigasi inputnya juga aneh, misalnya dari awal masuk dari input terus harus di VCP dulu, VCP baru output. Nah, Oke. itu kan dia sistemnya fleksibel. Iya. Jadi kombinasinya bisa banyak sekali, bisa dari tweeter belakang depan kiri bisa lari ke subwoofer kanan. Jadi itu kalau kita salah ngatur, suaranya jadi nggak bunyi malah ya. Itu loh. Jadi tadinya masuknya tweeter, keluarnya kenapa jadi subwoofer Subwoofer. gitu. Oke. Nah, suara jadi nggak bunyi gitu ya. Karena memang harus dipelajari. Dan itu Oke. memang sangat rumit ya. Jadi memang kalau misalnya itu pembelian di Karten Store atau di Karten Audio, memang kita bisa berikan bantuan untuk pengenalan buat Oke. technical support untuk softwarenya. Oke. Nah, dari tadi kan kita sudah ngomongin soal keunggulannya Pak Edi ya, kemudian juga apa itu Helix, kemudian fitur-fitur apa aja yang ditawarin. Pada akhirnya nanti pasti akan ada pertanyaan. Jadi saya sebagai buyer harus pilih produk yang mana yang bisa saya pakai untuk daily premium Pak Edi. Daily premium nanti kita lihat dulu mobilnya apa dulu. Misalnya Oke. Alphard Hybrid misalnya. Ya. Ya, itu 14 channel. Total sama sub itu berarti 15 Oke. ya. Bisa nggak kita gunakan P6 satu? Ya nggak bisa. Kita butuh total itu sampai 16 channel 16. gitu loh. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi nanti itu biasanya tergantung dari installer untuk nyusunin ya misalnya ya. Kita pernah bikin sistem audio mobil Ioniq 5 misalnya dengan P6 ya. Ya. 1 2 3 kita gunakan ya. Oke. P6-nya 2 ya, sistemnya buat satu buat depan, satu buat belakang, three way, terus ada tambahan juga monoblock dan subwoofer. Jadi Ya. memang kita sesuaikan aja sistemnya. Oke. Nanti di installer itu kita bisa atur, kita misalnya customer butuh sistem A, sistem B, ini kita pilih yang mana nih, nanti kita bisa aturin. Oke, dan kalau untuk tipsnya sendiri Pak Edi, dari pemula yang memang mau untuk upgrade ke kelas audio yang premium seperti ada tips-tipsnya nggak Pak Edi? Pertama adalah sistem apa yang mau digunakan Oke. ya. Two way kah, three way kah, four way kah ya. Kita harus ngobrolin dulu karena perbedaan suara two way ke three way udah pasti beda, Ya. three way ke four way juga pasti beda. Terus dari itu setelah itu kita pilih sistemnya mau apa nih, aktif kah, pasif kah gitu loh. Oke. Karena aktif lebih fleksibel ya, pasif banyak keterbatasannya ya. Terus misalnya nanti kita gunakan juga penempatannya mau OEM looks atau custom gitu. Oke. Jadi nanti variabel A, variabel V, C, D dan Ya. sampai finalnya kita bisa atur, nanti kita bisa bikin sistemnya. Oh, seperti itu kata Rasa. Jadi itulah susunannya untuk yang mungkin mau nyemplung di dunia car audio ini yang mau pengen coba nih untuk instalasi dan upgrade sistem audio karena kan mobil udah premium nih. Masa iya sih speakernya belum premium juga ya kan. Nah, Pak Edi, dari tadi kita sudah ngomongin Helix ini sudah lengkap juga, dan sebelum kita closing Pak Edi, kan dari tadi udah ngomongin produknya mulu nih ya kan. Kita mau nanya Pak Edi, tadi juga sempat Pak Edi mention bahwa ada OEM Lux juga nih yang mungkin Kartan Saudi Jakarta sudah lama juga mengerjakan OEM Lux juga. Nah,
apakah OEM Lux ini menjadi salah satu solusi utama Pak Edi di era modern sekarang untuk car audio system yang sekarang kan karena banyak banget mobil-mobil listrik yang baru muncul juga. Kemudian juga yang dimana juga head unitnya pun tidak bisa asal diganti aja. Apakah itu salah satu fokus Kartans Audio Jakarta juga untuk mengembangkan premium sound OEM Lux ini Pak Edi? Untuk premium sound memang kebutuhan dari customer ya. Jadi Oke. memang permintaan customer kita lebih besar di area premium sound ya dibandingin dengan custom ya. Karena memang mobilnya memang dipakai buat harian ya. Jadi memang operasional mobilnya. Sorry. Jadi untuk penempatan speakernya misalnya ada beberapa memang masih bikin custom, terutama di pilar ya. Tapi kalau untuk penempatan subwoofer, kalau kita bisa bikin setel atau kita bisa bikin tersembunyi, memang itu yang menjadi pilihan terbaik ya buat customer karena memang mobilnya mau dipakai buat taruh barang, taruh bagasi, terus dipakai 7 seater ya, penumpangnya masih banyak dan lain-lain. Jadi memang banyak beberapa hal faktor yang memang menjadikan customer itu lebih memilih premium OEM Lux gitu. Nah, Katras, akhirnya kita sudah selesai untuk ngomongin Helix ini dan Pak Edi terima kasih banyak udah mau kita tanya-tanya soal Helix ini dan kita berharap dari teman-teman dan Katras di sini yang menonton video ini dapat insight banyak banget dan makin membuka chance lah untuk ngambil produk dari Helix ini yang dimana juga fiturnya melimpah banget Pak Edi dan juga tentunya Katras produk ini bisa didapatkan di workshop kita di Kartans Audio Jakarta. Sekali lagi Pak Edi terima kasih banyak sudah mau kita tanya-tanya dan untuk Katras jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kita Kartans Audio Jakarta. Kalau mau hubungin kita dapetin produk Helix ini bisa langsung untuk DM, WhatsApp, telepon juga boleh, di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook juga boleh ya. Semuanya ada, jadi tinggal langsung kontak kita. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.